Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Cerita Santri persembahan Pesantren Girikusumo. Simbah Yai Muhammad Hadi, putra Simbah Yai Muhammad Thohir dan Mbah Yai Murang adalah mursyid Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah dan pendiri Pesantren Girikusumo di Dukuh Girikusumo, Banyumeneng, Meranggen Demak. Cikal bakal dari Pesantren Girikusumo adalah bangunan Masjid Baitul Salam yang didirikan oleh Simbah Yai Muhammad Hadi bin Simbah Yai Muhammad Thohir pada tahun 1288 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1868 Masehi. Pada masa itu, Girikusumo masih berupa hutan dan belum ada penduduknya. Kemudian, Simbah Muhammad Hadi mengajak orang-orang untuk tinggal di Girikusumo dan mengajarkan ilmu membaca Al-Quran, fikih ibadah yaumiyah, dan ilmu Thariqah Naksabandiyah kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak santri-santri yang berdatangan kepada beliau, hingga pada akhirnya berdirilah Pesantren Girikusumo yang sekarang diasuh oleh Simbah Yai Munif Juhri. Berkah dari Simbah Yai Muhammad Hadi, sampai sekarang Pesantren Girikusumo masih berdiri kokoh sebagai salah satu pilar utama dakwah Nahdlatul Ulama, khususnya di tanah Jawa. Simbah Muhammad Hadi yang masyhur disebut Mbah Giri, kemudian sekarang disebut Ki Ageng Giri, mendapatkan semacam ilham untuk mendirikan sebuah masjid sebagai sarana perkembangan dakwah di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Beliau Mbah Muhammad Hadi, putra dari Mbah Yai Muhammad Thohir dari daerah Jagu Ringin Jajar. Ibu beliau dikenal untuk sekarang Mbah Nyai Murang. Diceritakan Mbah Nyai Murang itu putri dari daerah Madura. Kemudian beliau Mbah Muhammad Hadi mencari tempat sesuai yang diisyaratkan. Yang pertama kali beliau mendirikan masjid itu di daerah Penawangan. Mungkin sekarang Penawangan itu ikutnya daerah Pringapus, Karangjati. Karangjati Pak Ungaran, Pringapus. Ungaran. Beliau mendirikan masjid. Setelah selesai, mungkin ada kekurangan sedikit, ya belum sempurna pembuatan masjid di daerah Penawangan. Beliau mendapatkan isyarat kalau tempatnya bukan di situ tepatnya. Diceritakan tempat itu tumbuh sebuah pohon jati yang cabangnya itu mirip trisula. Jadi ada 3 cabangnya. Yang di daerah Penawangan waktu itu juga ada, namun diisyaratkan kembali bahwa di situ juga tumbuh pohon gelagah wangi. Yang di Penawangan itu tidak ada. Kemudian beliau mencari lagi sampai di kawasannya itu ya ikutnya hutan barang, karena desa yang awal ada sebelum Girikusumo itu di daerah utaranya itu namanya Desa Barang. Jadi hutan yang di Girikusumo itu ikutnya wilayah hutan barang. Beliau sebelum mendapati tempat itu istikharah di daerah selatan yang sekarang berdiri masjid, itu di sungai. Beliau mengambil wudhu kemudian sholat. Diceritakan
habis mengambil air wudhu, ada yang menepuk punggung beliau dari belakang. Kemudian beliau menoleh bertanya, "Panjenengan sinten?" Kemudian orang itu menjawab, entah bahasanya bagaimana waktu itu saya kurang paham. Beliau mengatakan, "Aku Kalijogo." Kemudian beliau memberikan sebilah keris kecil dan beliau berkata, "Iki kanggo wiwitan." Wiwitan itu untuk permulaan. Ini juga bisa dikatakan itu mitos atau gimana, karena masanya terlalu jauh. Mbah Muhammad Hadi kalau dihitung masanya dengan Sunan Kalijogo, tapi wallahu alam. Kemudian selesai sholat, beliau mendapati seekor ular yang amat besar, yang di situ memang ada pohon jati yang cabangnya itu mirip Trisula tadi, yang bercabang 3. Kemudian di situ juga ditanami tumbuh tanaman gelagah wangi. Yang seekor ular tadi diceritakan menyerang beliau. Kemudian beliau teringat kalau tadi diberi sebuah keris. Kemudian dengan keris itu beliau membunuh ular itu. Karena ular itu matinya juga tidak langsung mati, tentunya dengan gerak dari ular itu bisa dikatakan waktu mau matinya itu sampai menumbangkan pohon-pohon jati yang menjadikan lahan itu kemudian bisa didirikan masjid. Karena waktu itu keadaan tanah itu miring, jadi tidak rata. Nah, untuk meratakan tanah itu ya dengan kayu-kayu itu kemudian diuruk tanah. Nah, itu legenda itu bisa percaya atau tidak. Kemudian beliau mendirikan masjid. Kalau di prasasti di masjid itu beliau mengatakan bersama kaum mukmin yang membantu beliau. Tapi wallahu alam, karena waktu itu beliau di Girikusumo masih hutan belantara dan belum ada penghuninya. Yang ada di utaranya itu Desa Barang. Waktu itu beliau setelah bangun masjid kemudian mengajak orang-orang untuk tinggal di Girikusumo. Yang pertama beliau mengajak istri beliau, yang pertama itu yang di Gedang Anak. Namun istri beliau keberatan karena di tengah hutan belum ada siapa-siapa. Kemudian beliau memberistri Mbah Nyai Hafsah, itu yang dari Solo. Dan alhamdulillah beliau diajak ke Girikusumo, mau dan mengikuti Mbah Muhammad Hadi. Bukan hanya Mbah Nyai Hafsah, tapi juga saudara dan yang lain. Sehingga di Masjid Girikusumo sudah bisa digunakan untuk berjamaah, untuk menunaikan sholat Jumat. Banyak pengikut beliau yang dari Solo, kemudian beliau memberikan tempat untuk tinggal. Seperti yang diceritakan dulu itu Madam Mbah Nyai Juminah,
Itu umur beliau ikut ke Girikusumo baru umur 14 tahun kira-kira, karena beliau sendiri Mbahnya Juminah itu tidak tahu persis ya kondisi waktu itu. Kemudian beliau didhawuhi Mbah Hadi, "Ju, wis petarabeke ya engko manggon ning kana." Seperti itu mungkin contoh dari pengikut-pengikut beliau yang dari Solo kemudian diberikan tempat untuk tinggal di Girikusumo. Ya, ada banyak dari kerabat juga saudara dari Mbah Nyai Hafsah yang kemudian juga ikut Mbah Hadi untuk tinggal di Girikusumo. Mungkin termasuk Mbah Ngiso yang kemudian bertempat tinggal di Kedung Dolok, juga Mbah Soleh termasuk adik dari Mbah Nyai Hafsah. Kemudian di Masjid Baitul Salam itu sebagai pusat, Mbah Muhammad Hadi mengajarkan ilmu-ilmu agama, bimbingan untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Setelah itu banyak santri-santri yang datang untuk berguru kepada beliau Mbah Muhammad Hadi atau Mbah Giri, yang waktu itu pusat pengajaran pendidikan itu ada di Masjid Baitul Salam. Setelah berjalannya waktu, beliau mendirikan pesantren di sebelah utara masjid untuk tinggal para santri-santri yang ingin belajar ilmu agama tentunya. Tapi pada waktu itu santri-santri belum fokus pada pendidikan, karena kebanyakan itu, apalagi zaman dahulu, ya berangkat ke pondok itu ndak bawa bekal apa-apa. Pokoknya nyantri ikut sama kiai gitu aja. Nah, untuk keseharian kebutuhan makan, kebutuhan sehari yang ikut pada masyarakat, ikut bekerja di sawah. Ya, meskipun sekarang banyak dibangun sarana dan prasarana seperti bangunan gedung-gedung yang baru, namun di pesantren Girikusumo tetap mempertahankan keaslian dari Masjid Girikusumo, yaitu Masjid Baitul Salam, yang sampai sekarang masih utuh dan tidak ada perubahan. Yang seperti bangunan masjid itu sendiri masih utuh, hanya sedikit ditambah dengan ornamen seperti ukir-ukiran yang ada pada pintu dan juga di tiang masjid. Kemudian ukiran-ukiran di mimbar untuk tempat khutbah itu tetap dijaga keasliannya, hanya saja tambah dengan ornamen ukiran. Kemudian juga tongkat yang dipakai untuk khutbah itu juga masih utuh dari dulu, yang terbuat dari rotan. Kemudian juga ada meja bundar yang sekarang ada di masjid, yang di depan itu sebagai tempat mengajar para santri-santri dari dulu, sejak zaman Mbah Muhammad Hadi sampai sekarang. Kemudian ada beduk dan juga kentongan yang untuk menandai masuknya waktu sholat, dan juga ditabuh ketika untuk menandai awal Ramadan dan juga untuk menandai hari raya. Itu tetap dijaga keasliannya dan masih digunakan sampai sekarang. Kemudian juga sumur yang letaknya di selatan masjid, ya berdempetan dengan tempat wudhu. Untuk tempat wudhu itu sendiri, dulunya zaman Mbah Muhammad Hadi itu bertempat di utara masjid sebelah depan, yang sekarang tepatnya itu di dalamnya Yai Nadif. Itu kalau orang sini nyebutnya kolah pendem, artinya tempat air tapi posisinya di bawah, besar untuk tampungan air, karena di daerah sini air dulunya mengandalkan air hujan. Tambungan untuk air wudhu itu dibuat besar. Kalau membuat sumur itu harus agak dalam,
mungkin sekitar sumur yang ada di selatan masjid itu sekitar 9 sampai 11 meter kedalamannya. Untuk bangunan masjid kemudian ditambah dengan bangunan yang lain dari masa ke masa, itu sampai sekarang tidak merubah sama sekali dari awal dibangun, kemudian penambahannya juga tidak dirubah sampai sekarang. Karena khususnya di pesantren Girikusumo itu menjaga amanat jariyah wakaf dari para pendahulu, para sesepuh, sama sekali tidak menghilangkan apa yang sudah dijariyahkan, apa yang sudah diwakafkan Masjid Baitus Salam di pesantren Girikusumo. Untuk menjaga amanat agar seperti yang dikatakan, kalau putus amal seseorang ketika sudah wafat kecuali 3 perkara, seperti di hadis yang sudah masyhur, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mau berdoa untuk orang tua. Nah, amal jariyah ini kita jaga amanatnya agar tetap mengalir amal-amal beliau, para kasepuan, dan juga masyarakat yang menjariahkan sebagian hartanya untuk pesantren Girikusumo. Ya, seperti misalnya ada keadaan di bangunan itu yang perlu direnovasi karena dimakan usia, tentunya ada sedikit kerusakan atau apa, Ramayai tidak mengizinkan diganti, tidak mengizinkan untuk diganti, tapi ya mudahnya itu ditambal. Ketika bahan bangunan itu memang betul-betul tidak bisa digunakan karena lapuk, karena rusak, itu tidak boleh dibakar, tidak boleh dibuat kayu bakar, dan tidak boleh digunakan untuk yang lain yang sifatnya pribadi. Mungkin ketika batang kayu sekitar 5 meter yang lapuk, kemudian yang masih utuh hanya 1,5 atau sampai 2 meter, itu tidak boleh digunakan, apalagi sifatnya digunakan pribadi. Tapi ketika masih digunakan yang lain, artinya untuk menambal yang lain digunakan, kalau memang tidak bisa, itu ditanam di dalam tanah di area masjid. Seperti misal jalur pembuangan air yang ada di atap, karena terbuat dari besi atau aluminium atau apa, seiring berjalannya waktu, kena panas, hujan, airnya berkarat dan juga keropos, kemudian air masuk ke dalam bangunan. Itu tidak boleh diambil kemudian dibuang atau bagaimana, tapi dilapisi dengan bahan yang baru. Jadi yang rusak tetap dibiarkan di situ, kemudian di atasnya dilapisi lagi bahan yang baru. Itu kehati-hatian di pesantren Girikusumo untuk menjaga amanat dari jariyah, wakaf, atau yang lain dari para sesepuh, juga dari masyarakat. Ya, mungkin untuk di luar sana banyak yang berpendapat lain, seperti dibongkar, kemudian bahan seperti kayu dijual, kemudian nanti dibelikan lagi bahan yang seperti beton untuk bangun masjid yang lebih megah, ya monggo. Tapi untuk di pesantren Girikusumo tidak seperti itu. Jadi menjaga keaslian dan juga menjaga amanat dari para kasepuan dan juga dari para masyarakat yang sudah mewakafkan, menjariahkan sebagian hartanya untuk pesantren Girikusumo untuk kepentingan agama. Dan itu menjadi amal yang terus mengalir meskipun sudah wafat. Sekian untuk episode kali ini. Nantikan kisah para wali, para sepuh, dan cerita unik santri Simbah Yai Muhammad Hadi Girikusumo di channel Pesantren Girikusumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.